pagi anak-anak, kita jumpa lagi dalam materi IPA sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Doa saya dipimpin dari saya sendiri. Doa mulai. Oke, terima kasih. Kemudian dilanjutkan, kita pelajari IPA materinya tentang suhu. Tuhan telah memberikan kita luar biasa, yaitu panca indera, di mana panca indera itu salah satunya yaitu tangan, bisa untuk merasakan suhu, yaitu panas dan dingin. Anak-anak pernah belum di rumah? Oh ya betul, sudah. Nanti di rumah dicoba lagi. Dimana kita kalau tangan kita menyentuh pada indera yang panas, pasti terasa panas. Misalnya air panas kita sentuh panas, kemudian ada es kita sentuh pasti panas. Nanti di rumah coba, kalau sudah pasti sudah tahu. Tapi dari panca indera itu kelemahannya tidak bisa menentukan berapa besar suhunya itu, berapa besar atau berapa nilainya suhunya itu, sehingga pada kemajuan zaman suhu itu bisa diukur dengan alat yang canggih yang nanti namanya disebut termometer. Nah, sebelum masuk itu kita harus tahu dulu suhu itu apa. Siapa yang tahu? Oh iya betul, bahwa suhu itu derajat atau tingkat panas dingin suatu benda. Suhu itu kalau secara internasional itu satuannya Kelvin, dilambangkan dengan huruf K besar. Tapi kalau di Indonesia agak berbeda. Suhu itu dilambangkan dengan Celcius atau C secara umum. Itu kemajuan modern, orang-orang semakin pintar, telah ditemukan namanya alat untuk mengukur suhu, di mana alat itu sangat teliti, dapat dipakai untuk mengukur suhu yang sangat rendah maupun suhu yang sangat tinggi. Alatnya namanya, oh ya betul, termometer. Nah, termometer itu seperti apa? Kemudian termometer biasanya berbentuk sebuah pipa kaca sempit tertutup yang diisi dengan zat cair. Siapa yang tahu zat cair yang sering dipakai? Oh iya betul, yaitu zat cairnya air raksa dan alkohol. Nah, sekarang kita lanjut sifat-sifat termometer suatu benda, antara lain berarti benda itu bisa masuk dalam termometer itu harus memenuhi 4. Yang pertama, dia bisa mengalami perubahan wujud, perubahan volume, perubahan daya hantar listrik, dan perubahan warna. Termometer harus ada zat cair yang digunakan untuk mengisi atau mengukur. Tapi zat cair itu harus memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama yaitu mempunyai pemuaian yang teratur. Tuh, berarti memuai, berarti bisa tambah volumenya besar atau menjadi volumenya kecil. Tapi harus teratur sesuai kenaikan suhu atau panas. Kemudian yang kedua mudah dilihat. Nanti biasanya kalau ada warna merah atau perak kan nanti bisa dilihat lebih gampang. Kalau putih kan susah, harus melototi atau mentelengi.
itu ya. Kemudian yang ketiga, tidak membasahi dinding. Berarti dindingnya itu termometer tidak boleh basah, karena kalau nanti basah itu akan lama kelamaan habis. Oke, kita sudah jelas untuk jagai mengisi termometer. Kalau sudah kita lanjut, karena termometer diisi oleh jagai di sini ada dua macam. Yang pertama termometer air raksa, yang kedua termometer alkohol. Kita bahas keunggulan dan kelemahannya, di mana di pasaran hanya ini pakai yaitu termometer air raksa dan alkohol. Ada yang tahu paket ada? Oh ada, yuk kita baca. Keunggulan termometer air raksa apa? Di situ ada 4. Air raksa kelihatan mengilat sehingga mudah untuk dilihat. Oh kalau naik ada suhu berapa bisa dilihat. Oh turun mudah dilihat. Jelas? Kemudian yang kedua, perubahan volumenya teratur. Kalau suhunya naik dikit, ya volumenya naik dikit. Kalau suhunya turun atau lingkungan dingin, ya akan turun. Jadi volumenya menjadi kecil. Kemudian yang ketiga, tidak membasahi dinding kaca seperti tadi sudah dijelaskan, di mana termometer di luarnya nanti lama-lama tidak basah, tetap kering, karena kalau nanti basah zat cairnya akan habis. Kemudian keunggulan yang terakhir pada air raksa yaitu jangkauan suhunya cukup lebar dari minus 40 sampai 350. Berarti kalau ada benda yang minus 40 masih bisa pakai termometer air raksa. Kemudian apa kelemahannya? Pakai suara termometer atau alat itu memiliki kelemahan. Di sini kelemahannya kita bahas biar anak-anak nanti tahu. Kelemahannya atau kerugian dari termometer air raksa ada 3. Yang pertama apa? Oh ya betul, harga raksa mahal, sehingga hanya tertentu yang bisa membeli air raksa dan susah dicari. Kemudian yang kedua, raksa tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Tadi sudah dijelaskan kelebihannya, dia hanya bisa mengukur sampai suhu 40 derajat Celcius. Nanti kalau suhunya di bawah 40 sudah tidak bisa diukur. Kemudian yang ketiga, raksa merupakan zat beracun. Nah ini sangat berbahaya jika sampai pecah, nanti kena tangan, kemudian masuk mulut, nanti bisa menyebabkan meninggal. Makanya harus hati-hati. Itu kelemahannya termometer air raksa. Sekarang masuk ke termometer alkohol. Sekarang termometer alkohol kita bahas, yaitu keunggulannya atau keuntungannya. Yang pertama, untuk menaikkan suhu kecil. Dia ada panas dikit, suhunya sudah bisa naik, yaitu mengalami perubahan volume lebih besar sehingga dapat mengukur suhu dengan teliti. Itu keunggulannya dari termometer alkohol. Kemudian yang kedua, dapat mengukur suhu yang sangat rendah. Nah ini kehebatannya yang berbeda dengan termometer air raksa. Kalau alkohol rendah bisa diukur. Kemudian yang ketiga, pemuaiannya teratur. Naik sedikit, ya juga volumenya naik. Turun sedikit suhunya, nanti volumenya juga turun. Kemudian yang keempat, memiliki koefisien muai yang besar, sehingga dia itu memanasnya harus perlu energi yang sangat tinggi. Nah, kelebihannya sudah jelas, anak. Oh sudah, sip. Kita lanjut. Itu sekarang kerugiannya atau kelemahan pakai termometer air raksa. Yang pertama, tidak titik didih rendah. Titik didih rendah, berarti mendidihnya sangat rendah. Biasanya kalau air itu kan mendidih suhunya 100. Kalau ini berapa? Siapa yang tahu? Salah, pada titik didihnya ada yaitu 80 derajat Celcius, berarti rendah, berarti lebih bagus masih pada air, sehingga tidak bisa mengukur pada suhu benda yang tinggi. Kemudian yang kedua, tidak berwarna, sehingga pada saat mengukur pakai termometer alkohol itu susah, harus menteleng.
karena warnanya agak putih sama kayak gelas pada termometer itu, sehingga perlu diberi warna agar bisa dilihat. Kemudian kalau jenisnya tinggi sehingga perlu energi yang diperlukan untuk menaikkan atau menurunkan suhu pada termometer alkohol. Kemudian yang keempat, membasahi dinding kaca. Berarti pada termometer alkohol dindingnya lama-lama di luarnya itu basah. Nah, yang ditakutkan lama-lama akan habis. Oke, tadi kita bahas air kenapa tidak bisa digunakan untuk mengisi termometer. Satu tadi, air tidak berwarna sehingga sulit untuk dilihat. Nanti perlu pewarna lagi. Kemudian yang kedua, air membasahi dinding kaca, ya ini yang sangat tidak bisa digunakan karena lama-lama nanti airnya akan habis. Berarti termometernya tidak terpakai lagi. Kemudian yang ketiga, jangkauan air terbatas karena air kan membeku suhunya 0, kemudian mendidih 100, berarti hanya bisa mengukur dari 0 sampai 100, lainnya itu tidak bisa. Kemudian yang keempat, air mengalami perubahan volume sangat kecil sehingga suhu dinaikkan agak sulit, sehingga nanti harus naik ternyata airnya masih tetap, itu yang tidak bagus. Harusnya suhunya turun, airnya tetap, itu makanya air tidak bisa dipakai untuk pengisi. Kemudian yang terakhir, perubahan suhu pada air memerlukan waktu yang lama sehingga mengurangi ketelitian pembacaan, sehingga tidak tepat. Harusnya suhunya 70 derajat Celcius, ini tidak bisa, kadang 50. Itu ya anak-anak, pembahasan untuk pengertian termometer, pengertian suhu sampai alat ukurnya. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita latihan soal nantinya. Kemudian terima kasih.